Tolong sampaikan pesan kami, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Pesan kami bahwa alhamdulillah apa yang mereka berikan sudah kami terima dan alhamdulillah kami sudah salurkan. Alhamdulillah. Dan antum menjadi saksi penyaluran kemarin, alhamdulillah begitu luar biasa. Khidmat. Begitu khidmat, begitu. Dan kita lihat insyaallah apa yang mereka terima itu sangat-sangat Bermanfaat dan dibutuhkan. Terus begitu. Tepat sasaran. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi titipkan salam kami kepada para donatur, kepada para yayasan, mitra-mitra yang bekerja sama dengan mitra dai, Insyaallah. bahwa barang yang mereka titipkan, amanah yang mereka titipkan sudah kami terima. Saya sebagai yang penyalur diberikan amanah untuk membagikan, alhamdulillah saya sudah bagikan. Masya Allah. Kemarin. Jadi Terima kurang lebih kasih seperti saat mudah-mudahan apa yang diberikan menjadi wasilah. Amin. Dijabahnya doa yang belum diijabah. Amin, amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Ustaz Fadli. Hari ini kita bisa kembali mengambil video yang kedua. Alhamdulillah. Setelah melewati drama-drama ya. Banyak sekali pengkondisian ya. Dan Masya Allah, dan hari ini nih adalah momen yang sangat tepat ya. Karena kita bisa langsung melihat properti podcast kita dengan hewan hidup langsung Ustaz ya. Ada sapi, bisa dilihat ya sahabat Mida, kerincing-kerincing sapinya. Baik sahabat Mida dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini saya Rizky Haid Sulhak, ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, dalam segmen kegiatan safari dakwah kami di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Manggarai Barat, Kampung Kolong, Pondok Pesantren Alam Tahfizul Quran. Dan kita ngobrol santai aja Ustaz ya pagi hari ini, sambil kita akan mendiskusikan terkait kegiatan kita selama program kemitraan dakwah di tahun ini ya Ustaz ya, insyaallah. Dan kami terus mengajak sahabat kita jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, comment, dan subscribe agar syiar dakwah ini tidak hanya terhenti di sahabat Mida, tapi bisa terinfokan ke seluruh halayak luas. Karena wajibatul dakwah itu kewajiban kita semua Ustaz ya. Betul. Baik dai, baik kita, semua ini adalah bagian, apalagi melihat kondisi saudara-saudara muslim kita yang ada di pedalaman, seharusnya kita makin bersyukur Ustaz ya, atas kemudahan-kemudahan kita dalam menjalankan aktivitas beribadah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz Fadli nggak usah saya kenalkan ya, beliau sudah di beberapa puluh ribu kali. Beberapa kali. Alhamdulillah beliau selalu menjadi ikon ini di dalam podcast kita, dan alhamdulillah tahun ini pun gimana Ustaz kesannya Ustaz dalam kunjungan safari dakwah tahun ini Ustaz? Alhamdulillah. Ya pertama, anak selaku yang dikunjungi ya, selaku yang dikunjungi dan selaku tuan rumah, pertama mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Mitra Dai, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, seperti yang ada di logo itu Ustaz. Ya betul, Insya Allah ini memang bukan hanya sembarang logo Ustaz. Garuda ini kan melambangkan bukan hanya sekedar lambang Republik Indonesia saja, tapi juga mengibaratkan bahwa mengepangkan sayapnya itu ya sampai di pelosok negeri. Masya Allah. Ya, dengan kita sampai di sini ya kan, di pelosok yang kita mungkin berpikir wah kita nggak akan bisa dikunjungi nih, susah jalan ke sininya, segala macamnya, nggak akan mungkin orang datang gitu kan. Tapi malah justru itu malah kebalikannya Ustaz. Orang-orang dari Jakarta, orang-orang dari luar, kan yang memang kita nggak tahu ya, izinnya dengan qadarullah, dengan izin Allah tentunya udah bisa datang ke sini. Masya Allah. Itu semua Allah yang ngatur gitu. Nah, dan makanya kemarin di acara kita kemarin itu ya, Masya Allah terlihat masyarakat itu begitu antusias ya. Betul antusias, dan kemarin pun dihadiri oleh kepala desa ya. Kepala desa yang menyampaikan sebuah sambutan yang menarik gitu ya. Dengan adanya pondok pesantren dan lahan dakwah di sini menjadikan orang tuh datang ke NTT bukan buat wisata, Zed. Betul. Tapi malah ke pesantren gitu ya. Yeah. Orang kan kita ke Labuan Bajo atau ke pantai atau ke pulau kemana ya. Betul. Tapi ini ke pesantren, ini berkah dari dakwah yang dirintis oleh Ustaz Fadli dari tahun
2016 saat ya. 2016, alhamdulillah. Ya saat makanya tadi Anda sampaikan, kembali lagi Anda sampaikan terima kasih banyak kepada Mitra Dai, kepada Badan Amil Zakat Nasional, kepada para orang-orang baik yang telah menyalurkan atau telah mensupport kegiatan program ini. Alhamdulillah. Baik kita melalui Basnas, melalui Mitra Dai. Masya Allah. Kami hanya mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Karena kita lihat saat kemarin, Masya Allah, antusias warga ya. Insya Allah. Kemarin alhamdulillah juga kita udah dengan program kemitraan ini yang dibangun oleh Mitra Dai dan juga Badan Amil Zakat Nasional. Siap. Alhamdulillah kemarin juga kita udah buka acaranya saja. Ya betul. Kemarin seremonial pembukaan Ya, program. betul. Selama setahun ke depan ya. Selama setahun ke depan yang alhamdulillah sudah dibangun mitra antara Mitra Dai dengan Basnas. Basnas. Dan kita udah lihat saat Masya Allah. dan sudah dimulai kemarin kita lihat antusias warga ya, Masya Allah. Mereka datang apalagi kemarin yang program pembinaan mualaf ya. Program pembinaan mualaf yang Nah kita itu lihat. salah satu program jebolan baru kita nih. Oh, Masya Allah. Jebolan program baru kita nih ya. Masya Ya, Allah. alhamdulillah. Nanti kita obrolkan itu. Sat. Betul siap. Tapi jelas saya mewakili atas nama Yayasan Mitra Dai Indonesia dan juga Badan Amil Zakat Nasional. Memang ini kemitraan tahun kedua kami, Sat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan sekian macam proses dan seleksi dari beberapa lembaga yang masuk, Sat. Ya. Dan alhamdulillah dengan slogan Basnas itu kan mereka punya slogan 3A, Sat. Aman syar'i, Masya Allah. aman regulasi, dan aman NKRI, Sat. Allah. Alhamdulillah. Akbar. Nama saya tidak tercantum dalam badan teroris. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, artinya dengan melalui regulasi seleksi tadi kita semua masih Allah izinkan untuk menjadi penerima dan juga perpanjangan tangan orang-orang baik yang menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional. Dan kami pun di Mitra Dai Indonesia terlepas dari adanya kemitraan ini pun kami berikhtiar terus untuk menyambungkan tangan-tangan baik dari orang-orang baik di luar sana, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat ya, Alhamdulillah. dengan kekeluargaan yang begitu Luar biasa. luar biasa. Nah, kita masuk ke inti obrolan kita hari ini, Sat, ya. Boleh sambil ngopi-ngopi, Sat, karena ini Bismillah. yang membuat kami kangen ya kalau ke NTT tuh kopinya itu khas banget. maksudnya mah. Nikmat, Masya Allah. Kita seruput dulu ya, sahabat Mida. Bismillah. Ditemani jurcok juga boleh, Sat. Afadhal, Ustaz. Oh, jangan. Nah, baik Ustaz Fadli, kita akan ngobrol terkait program yang Ustaz kita akan galangkan nih, Ustaz, selama 1 tahun ke depan. Ya kan? Pertama mungkin kita mulai dari segmen atau sasaran yang akan kita jadikan mad'u atau yang akan kita edukasi atau yang akan kita, itu siapa aja saat segmennya kalau boleh tahu, Ustaz? Insya Allah mungkin dengan program kemitraan ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan ya. Siap. Kita lakukan ya, Insya Allah kita akan fokus ke 3. Ada 3 Segmen. segmen. Nah, ada 3 poin juga yang kita fokuskan. Pertama adalah program kegiatan bersama para mu'alaf ya. Oke, mu'alaf. Atau yang bisa kita katakan lah pembinaan mu'alaf. Pembinaan mu'alaf. Pembinaan mu'alaf. Siap. Kemudian yang kedua, program bersama masyarakat. Program bersama masyarakat ini berisi dengan kajian-kajian umum, baik itu bersama masyarakat, baik itu bapak-bapak, baik itu juga dengan ibu-ibu. Ya. Yang kedua, yang ketiga, insya Allah kita akan menggarap program bersama para santri. Oke, santri. Bersama para santri dengan Mai. nah, Ya. Karawala yo. Santri dan juga karena posisinya di pesantren, tetap programnya berjalan, tetap program pesantren berjalan seperti sebagaimana biasa, yang sebagaimana sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh pesantren. Tetapi di sini kita menambahkan muatan-muatan baru ya, materi-materi baru ya, memang dia terfokus. Itu jadi alhamdulillah untuk 1 tahun ke depan atau ya 1 tahun ke depan insya Allah kita akan fokus ke 3. Masya Allah. Nah ini menarik ya, program ini menarik sekali nih Ustaz Fadli ya. Jadi Ustaz menyasar ya 3 segmen untuk nanti menjadi sarana
edukasi ya, program Betul. kemitraan dakwah. Jadi tadi kalau saya lihat mereka kan pertama ada mu'alaf tuh saja. Ini menarik bagi kita ya. Mu'alaf di pedalaman ini menjadi penting. Kenapa? Karena ya jangankan yang mu'alaf ya Ustaz ya. Betul. Yang muslim saja untuk mendapatkan sentuhan dakwah itu butuh perjuangan sahabat Mida. Betul. Belum lagi di sini dari kampung ke kampung Ustaz ya. Masya Allah. Perjalanannya Masya Allah, belum lagi cuaca, belum lagi banyak faktor lah ya yang membuat sentuhan dakwah itu jadi tidak bisa dirasakan sebagaimana kita yang di kota, betul Ustaz ya. Betul. Terlebih ini mualaf baru kenal Islam, al-muslim al-jadid ini Ustaz ya. Muslim baru ya, baru kenal. Mereka kan pasti butuh bimbingan, butuh arahan dan lain sebagainya. Maka sasaran mualaf ini menarik. Iya. Menarik sekali Ustaz. Betul Ustaz, karena memang ya kita bisa melihat kemarin ya ketika program itu kita mulai kan. Alhamdulillah kemarin kita udah pembukaan program ya bisa dikatakan. Kemarin kita sudah mulai dengan program pembinaan mu'alaf. Kita lihat antusiasnya bagaimana. Dan alhamdulillah kita bina selama ini kita mulai di 13 orang. Oh, ada 13 orang. 13 orang yang memang didominasi oleh kaum perempuan ya. Oke. Ibu-ibu. Ya. Nih. Jadi alhamdulillah San, kita lihat antusias warga. Dan kenapa pembinaan mu'alaf itu tuh perlu digarap? Kenapa perlu adanya program mu'alaf itu? Karena kalau kita lihat San, tadi kata antum ya, jangankan yang mu'alaf gitu yang baru al-muslim jadid itu, kita saja yang muslim pun ya memang dari awal, dari lahirnya kita udah menjadi seorang muslim ya butuh pembinaan. Betul, ya, betul. butuh pembinaan. Jadi itu kembalinya ke situ. Masya Allah, saya terima jazakallah saya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Iya, Jadi kembali lagi dan mereka tuh butuh. Kemarin kan kita ada sesi wawancara ya. Awal mulanya mereka masuk Islam kapan dan kemudian motivasinya untuk apa. Kemudian kita ada wawancara dan Masya Allah jawaban mereka itu yang paling lama, yang paling terbaru itu kan yang paling lama itu di 1982. 82 tahun 82 mereka masuk Islam ya. Masuk Islam. Dan Kita kemarin belum juga, lahir Ustaz. iya ada 2010, ada 2015, ada 2017, ada yang 2018. Itu yang terbaru 2018. Dan mereka mengakui bahwa kami itu butuh pembinaan. Kami butuh pembinaan. Nah makanya alhamdulillah dengan datangnya Mitra Dai dan kemudian menyentuh mereka itu sangat-sangat luar biasa. Anda selaku, mohon maaf saat Anda selaku yang diutus, yang diamanahkan oleh pihak kampus gitu untuk berdakwah di sini, Anda merasa terbantukan. Masya Allah. Nih, walaupun memang terbantukan dengan program ini, dikhususkan untuk mendidik mereka, dikhususkan untuk sama-sama belajar, untuk membina. Anda selaku yang menerima amanah, Anda bersyukur gitu. Masya Allah. Karena dengan program ini mereka tersentuh gitu, Ustaz. Bukan hanya sekedar belajar agama, tapi juga ada perhatian khusus yang diberikan. Kayak kemarin, mohon maaf, ya terima kasih banyak juga. Mereka datang mendapat ilmu, pulang mendapatkan Sembako. Wih, itu senang sekali. Itu Masya Allah. Jadi Masya Allah terima kasih banyak kepada para donatur ya kan yang telah menitipkan sedikit hartanya gitu kan. Sebagian hartanya untuk dirasakan oleh orang saudara-saudara kita yang ada di pedalaman NTT. Khususnya yang mualaf tadi. Iya. Karena sempat terang Ustaz. Kemarin mereka tahu acara kita insya Allah. Kemarin itu rencana acara kita kan sebelum zuhur. Mereka itu jalan ke sini. Mereka tahu informasinya, mereka jalan dari jam 8. Tibanya itu ke sini sampai jam 1 ya? 1. Jam 2. Perjalanan ke sini. Masya Allah. Mereka ada yang bilang tadi kemarin kan, ada yang mereka bilang 3 jam, ada mereka bilang 4 jam. Dan jalan kaki. Dan itu jalan kaki Masya Allah, untuk menuju ke sini. Itu aneh, Masya Allah tuh mereka merasa bahwa ini kami butuh sejauh apapun kami akan tempuh gitu. Dan ini amunisi buat kami gitu. Kami punya anak, kami punya keluarga yang perlu kami didik. Ya gitu, Masya Allah. Dan ya sekali lagi nggak bisa diungkapin sama kata-kata. Betul. Mata mereka itu tuh udah menjawab sebenarnya. Walaupun mereka bilang
secara ya tidak langsung ya mereka mungkin dasar malu, dasar segan, mereka nggak malu untuk mengucapkan gitu kan. Terima kasihnya mereka ucapkan itu tuh terlihat dari wajah. Dari wajah, dari matanya itu tuh. Saya merasakan sendiri kemarin. Kemarin, Masya Allah. Masya Allah. Bahkan ketika penyampaian materi, nanti kita bahas tuh materi-materinya juga ya. Itu saat Jadi pas lagi materi pun ya dari mereka tuh, Masya Allah ini loh yang ditunggu-tunggu sebenarnya ya. Makanya kenapa kenapa nggak dari kemarin gitu. Itu Masya Allah. Makanya kenapa program Mu'alaf itu kenapa kita masukin dalam program kemitraan Basnas ini di selama 1 tahun ke depan. Itu itu alasan. Salah satu alasannya. Masya Allah, tabarakallah Ustaz ya. Artinya ya memang program ini sangat tepat sasaran ya pasti. Alhamdulillah Ustaz. Jadi ya kalau saya sih melihat memang ketika kita berjuang di tempat yang tidak biasa, daerah khusus lah ya kalau bahasa ini kan salah satu wilayah dakwah yang khusus pedalaman dan saya sih melihat memang ya sangat tepat sasaran sekali kan, sangat tepat sasaran sekali. Tapi kita bergeser sedikit ke segmen-segmen lain Sat ya. Ada juga kan yang masyarakat. Ya. Nah itu juga nggak kalah pentingnya tuh Sat. Masyarakat yang ada di sini. Seperti yang kita bilang tadi ya, dengan kehadiran ustadz, kehadiran dai itu sebenarnya ya yang muslim pun perlu juga perhatian itu kan? Iya, benar Sat. Jadi memang yang program kedua yang kita garapi ini adalah program bersama masyarakat. Baik itu bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Nah, dalam program ini kita mengisi dengan program kajian. Kajian, kalau kemarin kan ada beberapa tema lah. Betul, ada beberapa tema yang kita akan bahas. Dan selama 1 tahun ke depan ya kalau lebih selama 11 bulan ke depan Sat. Selama 11 bulan ke depan kurang lebih ada 3 kali kalau nggak salah. 3 kali pertemuan dengan masyarakat. Siap. Tapi yang jelas kita akan memberikan porsi untuk masyarakat. Nanti kita bahas tuh range-nya dan jadwal-jadwalnya itu Sat ya. Dan kenapa mungkin bertanya-tanya kenapa harus digarap masyarakat Sat? Nah, kenapa program ini dibuat begitu? Karena pertama begini, kembali lagi bahwa yang membutuhkan pembinaan itu bukan hanya sekedar mereka yang baru masuk ke Islam gitu kan. Tetapi yang memang notabene dari awal yang udah Islam juga mereka masih kurang. Betul Sat. betul. Ya baik itu ya kalaupun mereka sudah tahu tetap harus diingatkan gitu kan supaya mereka lebih istiqomah. Betul. Ya. Makanya itu seperti Ustadz yang suka doa itu ya, nikmatul istiqomah. Masya Allah. Nikmatul hidayah. Nikmatul hidayah. Iya gitu Sat. Kalau nikmatul hidayah kan itu untuk si yang mualaf. Kalau nikmatul istiqomah mungkin itu perlu dijadikan poin untuk para masyarakat itu. Dan nikmatul ukhuwah untuk kita dari Jakarta sama yang di NTT makin kuat lagi. Ya oke Mas. Tapi Zat, saya melihat sosok dai di pedalaman itu tidak hanya sebagai guru spiritual. Masya Allah. Tapi hadirnya seorang dai ini juga menjadi guru di berbagai macam aspek. Saya melihat ya perkembangan kolong ini dari tahun demi tahun ya. Dari yang pertama kali saya kunjungan ke sini itu 2018, tahun lalu dan tahun ini saya melihat sosok seorang dai ada di pesantren ini tidak hanya sebagai seorang guru spiritual yang menyampaikan ilmu-ilmu agama. Alhamdulillah. Tapi menjadi wasilah persambungan tangan orang-orang baik juga di luar sana kan. Kayak yang tadi saya bilang di awal. Orang dari Jakarta dengan perjuangan perjalanan tapi tujuannya ke pesantren. Betul. Yang di pesantren nanti menghadirkan manfaat juga untuk masyarakat sekitar kampung. Betul. Artinya memang sosok seorang dai di daerah sini sangat kuat di tengah-tengah masyarakat seperti itu saja ya. Belum lagi ketika ada problem-problem di tengah kemasyarakatan yang mungkin nanti bisa diterjemahkan dalam bentuk materi yang akan saya sampaikan tadi. Dan yang terakhir mungkin santri saja. Santri. Nah, kalau santri itu pasti itu udah otomatis ya. Karena kan memang basic kegiatan Ustadz yang utama di sini kan dengan santri ya. Betul. Ya, yang program yang ketiga yang kita garapin dengan terkait dengan santri. Dan insya Allah sebagaimana sudah kita rencanakan program itu kita akan mulai di bulan Februari di bulan depan. Oke, dengan santri ya. Dengan santri itu kita akan mulai dengan momen yang luar biasa dengan masuknya bulan suci Ramadan. Oke. Nanti siap. Nanti kita breakdown tuh Zat. Kita uraikan. Tapi yang jelas santri
juga menjadi sasaran sasaran program. karena kan kita berharap ya dari pesantren ini bisa menghadirkan Ustadz Fadli berikutnya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya kan dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Liyufaqihu fiddin wa liyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim, kan itu saja. Masya Allah. Jadi dia diajar di sini biar jadi orang yang faqih, biar jadi orang yang paham akan agama, lalu balik ke daerahnya, Betul. balik ke kampungnya, ke Kolong, ke Lembata, kemana Betul. kemana, Mengamalkan ilmunya. menjadi Ustadz Fadli berikutnya, insya Allah. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Tadi Ustadz menyampaikan terkait materi-materi Ustadz ya. Ya. Jadi range kegiatan kita tuh setahun ini seperti apa Ustadz? Kurang lebih selama 11 bulan ke depan Ya, saatnya. dari Januari Dari Januari sampai November. Oke. Dari Januari sampai November, dan insya Allah kita melihat dalam 3 program ini, insya Allah kegiatannya akan ini terus menerus. Oke. Walaupun memang di setiap bulannya itu pasti berbeda, Rolling. pasti akan di rolling. Dengan segmen-segmen Dengan yang tadi ya, segmen-segmen yang santri, masyarakat dan juga mu'alaf ya. Betul. Oke. Alhamdulillah kemarin di bulan Januari, khusus untuk bulan Januari kita Bulan sudah ini. mulai kemarin. Kemarin. Ya, kemarin kita sudah mulai pembukaannya itu dalam kegiatan program pembinaan mualaf. Bersama mu'alaf. Jadi kemarin kita setelah pembukaan kita Langsung lanjut kita ke pembinaan ke pembinaan mu'alaf. mu'alaf. Oke. Alhamdulillah. Apa aja tuh Ustadz pembinaan kemarin tuh? Pembinaan kemarin, alhamdulillah kita mengusung tema terkait tentang praktek sholat. Ya. Oke, praktek Praktek sholat. sholat, baik itu materi tentang sholat, rukun-rukun sholat, kemudian bagaimana tata cara sholat, dan yang masya Allahnya, Zat, mereka banyak yang belum hafal. Tata cara sholat ya. Mereka banyak yang belum tahu doa-doanya, banyak belum tahu bagaimana tata caranya. Dan itu diakui, Zat. Makanya sekali lagi program ini itu sangat-sangat dibutuhkan, dan ini yang dibutuhkan. Iya, iya kan sholat itu merupakan sebuah kewajiban utama. Ya kan? Itu sebagai Ketika dia umat sudah Islam. menjadi seorang Muslim, maka dia diwajibkan, dan tema sholat itu menurut saya sangat tepat saat. Betul. Dan juga ditambah, alhamdulillah kami dari Yayasan Mitra Dai Indonesia mendapatkan support itu saja Ya, dari Masya Allah. lembaga kemanusiaan lain atau lembaga sosial lain, khususnya mitra MTXL, Majelis Taklim XL Smart. Masya Allah. MTXLS sekarang tuh namanya. Iya. Nah, dan alhamdulillah kemarin teman-teman kita yang mu'alaf berjumlah 13 orang saja ya. Iya. Itu mendapat bantuan, mendapat support perlengkapan alat sholat. Masya Allah. Kalau yang perempuan tuh yang mau kena hijab, sajadah. Terus juga kalau yang ikhwan tuh baju koko, sarung, peci, kopiah, dan juga mereka semua itu mendapatkan buku tuntunan sholat dan juga ikro yang bisa mereka pegang sebagai pedoman mereka beraktivitas dalam belajar. Nah, itu kami juga mengucapkan terima kasih nih kepada MTXLS ya. Betul. Atas supportnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kegiatan baik ini juga amal jariah buat semua orang-orang baik di luar sana saja. Iya. Dan tapi yang jelas tema Januari ini adalah pembinaan mu'alaf dengan tema sholat ya. Sholat. Masya Allah. Terkait tentang sholat, praktek, dan lain sebagainya. Iya. Dan kemarin juga saya melihat Ustadz Fadli langsung menyampaikan kepada para mu'alaf gitu ya, dan mereka ya antusias ya, bahkan ketika dia tahu fadilah-fadilah sholatnya itu lebih mengetuk hati mereka lagi. Dan saya sempat ngintip Ustadz, ada yang nangis Ustadz. Iya, ada yang terharu. Ada yang terharu, ada yang ini, Masya Allah. Apalagi ketika di bagian akhir yang kita melangsungkan oleh ihtiraf itu. Nah, tapi ala kulli hal ya, memang perjuangan mereka masuk Islam itu ya berbagai macam motif ya. Betul. Juga ada yang udah dari berapa tahun, dan berkat dorongan. Ada yang dorongan, ada yang kondisi, ada yang jodoh. Betul. Ada yang lingkungan ya. Jadi memang ditiupnya hidayah dari Allah itu memang dari jalur mana saja. Mana aja jalurnya itu saat nggak kerasa, nggak sadar, tiba-tiba Allah tiupkan aja hidayah ya. Iya, tiupkan hidayah. Itulah nikmatul hidayah. Masya Allah. Kalau udah yo.
Masya Allah. Nah, ini kita sambil melihat anak-anak nih lagi berangkat sekolah. Iya, no. Ini. Masya Allah. Baik, Sat. Yang Februari, Sat. Yang Februari insya Allah kita akan garap pesantri, Sat. Santri. Bagaimana tadi Anda sampaikan. Karena insya Allah berbarengan dengan di bulan Februari ini, insya Allah akan masuknya bulan suci Ramadan. Jadi kita membuat program bersama santri sekaligus dengan iftar jamaah. Masya Allah. Sekalian puasa ya. Puasa. Dan di Ramadan itu kan biasanya juga kita dikenalkan dulu fadilah Ramadan. Betul. Tarhib lah kalau bahasa kita di Tarhib kota Ramadan. itu. Tarhib Ramadan. Lalu nanti di puasanya itu sendiri kan anak-anak dikuatkan lagi tentang keutamaan mereka melakukan puasa. Betul. Masya Allah, Sat ya. Iya. Jadi itu Ada berapa total santri di sini, Sat? 115 orang, Sat. Alhamdulillah. 115 Iya. ya. Kalau untuk saat ini kita masih mampu memberikan standar itu di 115. Karena kita lihat 115. kondisi pesantrennya saat Oke, ini ini pun mereka tidur udah sampai pintu-pintunya. ya, tadi saya lihat ada satu ruangan berapa sih, satu kamar 40 orang katanya. Iya. Yang ikhwan itu. Masya Allah. Karena itu udah plus lemari, plus keranjang. Jadi Keranjang nggak mereka. menggunakan lemari saat. Jadi Iya, kalau menggunakan lemari mungkin lebih nggak muat Lebih lagi. sempit gitu. lagi itu. Iya, alhamdulillah. Tapi ala kulihal ya, nuansa belajarnya, semangatnya itu nggak kalah sama yang di Jakarta, Sat. Alhamdulillah, Bangun, Hasan. bangun sebelum subuh udah langsung baca Quran, persiapan buat setoran. Iya. So, pagi sekolah, sore belajar lagi, malam Iya. belajar lagi. Ini sebentar lagi mereka akan ke sekolah. Nah, itu dia tuh. Ya, dan perjalanan ke sekolah juga itu Masya Allah. Sangat butuh perjuangan. Perjuangan, bener sahabat. Iya, setengah jam dan jalannya gini-gini. Iya, setengah jam bagi kita saat. Bagi mereka, Bagi mereka mungkin kalau bagi mereka setengah jam. bagi kita, Bagi kita mungkin hampir sejam. tarik napasnya aja ya. Bagi mereka setengah jam kalau ditanya. Tapi kalau kita coba itu lebih dari setengah jam. Masya Allah. Nah itulah makanya semangat belajar pedalaman itu kalau bisa sampai selevel dengan yang di kota itu pahalanya banyak, Sat. Alhamdulillah. Perjalanannya aja tadi setengah jam, berapa ribu langkah itu di jalan itu. Masya Allah. Iya kan? Masya Allah, tabarakallah. Tadi bulan Februari, Sat, ya? Februari. Maret, Sat. Di bulan Maret insya Allah kita akan garap lagi terkait tentang mu'alaf. Mualaf lagi. Ya, program mu'alaf lagi. Syawal lah itu ya, sekitar Syawal Ya, Syawal kita mulai mu'alaf lagi. Insya Allah dengan tema yang berbeda, San. Oke. Kita akan menguatkan akidahnya mereka. Siap, sholatnya udah Iya, bagus, sholatnya udah bagus, akidahnya nih ya. Akidahnya kita perkuat lagi. Itu untuk di bulan Maret. Siap. Di bulan April kita akan garap lagi terkait tentang program bapak-bapak. Oke. Tadi yang mu'alaf udah, santri udah, kemudian mu'alaf lagi. Masyarakat. Nah, sekarang ke masyarakat. Masyarakat. Di bulan Masyarakatnya itu April ya itu ya? ya, April di ya? bulan April. Oke. Bersama masyarakat programnya baik itu bapak-bapak ataupun ibu-ibu nanti kita akan rolling. Ustaz akan menyampaikan tausiah Ya, di situ menyampaikan tentang tausiah kajian. Ya mungkin di awal kita akan bahas terkait tentang ukhuwah Islamiyah. Oke. Ya, tentang bagaimana kekeluargaan. Begitu. Ya, kalau saya sih melihat di sini kekeluargaan udah mantap, Zat. Ya, Tinggal makin harus mantepin lagi. Sat. Gotong royong kita itu kan, Betul. bahkan saya mendapat beberapa kali saya bukan menginterview ya, diskusi sama dai-dai yang ada di sini tuh. Betul. Salah satu faktor yang membuat mereka kuat berada dakwah di pedalaman ini adalah mereka tuh sudah seperti keluarga sendiri, Zat. Betul. Kayak saya itu, Masya Allah, kalau datang itu disambut, bahkan nenek moyang juga. Itu sebuah kepercayaan. Jadi Masya ketika Allah, ya. jatuh, oh itu disapa oleh nenek moyang gitu Iya. kan. Dan di sini disambut, kita dijaga, dilindungi, dianggap seperti anak sendiri. Makanya sampai saya bilang, saya kalau ke Kolong ini sudah bukan seperti bukan seperti silaturahmi, berkunjung, tapi bukan seperti pulang kampung. Pulang rumah. Ini kalau kampung saya punya di Padang, berarti sini Padang keduanya lah. Dan memang di sini ini memang salah satunya nenek moyang dari Minangkabau. Oke. Iya. Oh, cocok Itu berarti. jadi ketika orang-orang dari memang Nah. dari Minangkabau keturunan Minang Heeh. itu ketika masuk ke NTT khususnya ke Desa Siru, ya mereka kayak
kembali ke desanya. Iya. Berarti tadi Ustadz sudah mempersiapkan sampai di bulan April berarti Ustadz ya? Betul. April itu tadi kalau nggak salah kan Maretnya mu'alaf, Aprilnya itu masyarakat ya Ustadz ya? Iya. Ya, mungkin nanti dilihat lagi, tapi yang jelas masyarakatnya menjadi penting ya Ustadz, apalagi ketika kita membangun ukhuwah di tengah-tengah mereka. Ya, Ustadz, berarti ya dengan persatuan dan gotong royong sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan menurut saya sih itu suatu materi yang sangat penting disampaikan seorang dai kepada masyarakat. Sangat penting. Itu tadi April. Kalau Mei-nya apa, Ustadz? Bulan Mei insya Allah kita akan garap kembali dengan santri, Ustadz. Oke, Mei santri. Santri itu insya Allah kita akan buat program bersama santri lagi, ya sesuai tadi yang sebagaimana saya sampaikan. Ada materi khusus juga yang akan kita bahas. Kemudian itu di bulan Juni kita akan kembali lagi ke program mu'alaf, Ustaz. Program mu'alaf dengan materi yang berbeda. Insya Allah di sini ada rencananya insya Allah akan fokus ke program materi mu'alaf dengan materi wudu. Wudu beserta praktek-prakteknya. Bagaimana tata cara wudu, bagaimana betul. Begitu, itu sangat penting, Zat. Betul. Ya gimana kita mau mendapatkan syarat sahnya sholat kalau wudunya nggak benar, Zat ya? Dan selama ini mereka ya pakai niat, ya Allah saya niat wudu gitu kan. Tata caranya apanya masih. Ya betul. Itu insya Allah di bulan Juni kita kembali. Cocok. Kemudian di bulan Juli kita akan fokus lagi program bersama masyarakat lagi. Bapak dengan materi yang insya Allah akan lebih fokus terkait tentang sabar menghadapi cobaan. Mungkin itu ada hubungannya dengan kondisi alam di waktu itu. Kondisi. Apalagi sekarang kan cuaca kita lihat ya. Betul. Nah, ini alhamdulillah cerah nih saat nih. Kita sampai tukar posisi kamera. Karena pertama menghadap matahari ya, backlightnya. Jadi gitu. Itu saat kurang lebih di bulan Juli kita akan garap bersama masyarakat lagi programnya. Kemudian di bulan Agustus kita akan kembali menggarap bersama para santri, Ustaz. Bersama para santri, dan insya Allah itu di momen-momen puasa sunnah. Karena alhamdulillah sebagaimana tadi kami sampaikan, program pesantren terus berjalan, tetap berjalan, tidak mengganggu, dan insya Allah malah justru ada penambahan materi-materi khususnya di momen ketika lagi berpuasa sunnah. Berarti santri-santri ini memang ada agenda di mana mereka berlatih puasa sunnah, Ustaz ya. Betul. Senin Kamis, Ayamul Bid gitu ya. Masya Allah, udah ngafal Quran, belajar, mondok, puasa pula lagi. Alhamdulillah, Ustaz. Berkahnya banyak sekali ini. Makanya kami pun di Mitra Dai Indonesia mensupport kegiatan buka puasa untuk para penghafal Quran. Alhamdulillah. Ada beberapa pesantren, salah satunya ya Kolong, yang insya Allah kita akan buka peluang juga buat orang baik yang ingin mensupport kegiatan buka puasa ini. Kalau mau dapat pahala puasa tanpa berpuasa, Masya Allah. Kan man aftara iman, ya? Betul. Man aftara iman falahu ajrun ka ajr soim kan gitu ya. Dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Insya Allah, tabarak. Alhamdulillah, San. Insya Allah kita akan garap di bulan Agustus. Kemudian di bulan September kita akan garap kembali lagi dalam program bersama masyarakat. Dengan materi yang berbeda tentunya. Insya Allah kita akan bahas terkait tentang ukhuwah dengan masyarakat. Silaturahim, betul. Silaturahim terus menjaga, apalagi ketika pada waktu itu perkiraan mungkin pemilihan desa, saat. Pemilihan desa ya. Pemilihan desa. Jadi kita akan sering ada bentrok dan lain sebagainya. Perbedaan pilihan. Betul. Nah, ini Ustadz harus menengahin nih. Betul, Ustaz. Jadi kenapa program ini tuh materi itu yang kita akan bahas terkait tentang itu. Tetap bagaimana menjaga ukhuwah. Tetap menjaga bagaimana tali silaturahim kita nggak putus, walaupun ada perbedaan dalam pemilihan pemimpin gitu kan, tapi kita nggak boleh putus gitu. Itu yang harus kita ingatkan ke masyarakat. Itu insya Allah di bulan September. Kemudian di bulan Oktober kita akan bahas kembali terkait tentang masyarakat. Terkait tentang pembinaan mu'alaf. Oktober. Betul. Itu di Oktober. Dan terakhir kita akan garap itu di bulan November. Kita bersama para santri lagi. Masya Allah. Kalau dilihat-lihat, Zan, selama 11 bulan ke depan, terus strateginya itu 4
4-3-3. Woi, 4-3-3. Bukan 4-4-3. 4-4-3. 4-4-3. Kan 11 ya. Betul. 4-4-3 11. 4-3-3. Jadi mualaf 4 kali kita akan garap. Satu penjaga gawang ya. Kemudian masyarakatnya 3 kali. Cakep tuh kayak ini apa? Formasi bola. Iya, lain apa formasi bola. 4-4-3. Formasi bola 4-4-3. Iya. Jadi mualaf programnya selama 11 bulan ke depan itu. Program mualaf, pembinaan mualaf itu 4 kali kita akan Masya garap. Allah, tabarakallah. Kemudian yang kedua, program santri 4 kali juga. Santri kita 4 akan garap. kali. Kemudian terakhir masyarakat 3 kali. 3 kali. Masya Allah, melihat agenda setahun yang akan disampaikan oleh Ustaz Fadli itu menjadi dorongan kami di Mitra Dai Indonesia untuk terus bisa memberi lebih nih Ustaz nih. Alhamdulillah. Semoga ini juga menjadi aura positif untuk sahabat Mida dimanapun berada. Ya, kita ikut mendoakan perjuangan dakwah yang ada di pedalaman ini Ustaz. Masya Allah. Dan juga alhamdulillah sedikit saya menginfokan. Alhamdulillah tahun lalu kita sudah berhasil merilis satu buah buku ya. Satu buah buku dakwah nih. 16 kado dakwah dari NTT. Masya Allah. Ya kan? Ini sedikit informasi juga. Ini adalah buku perdana kami di SM Mitra Dai Indonesia yang di dalamnya Ustadz Fadli juga. Tapi 16 kado ini diambil dari 16 dai yang berdakwah di pedalaman saya. Yang pejuang NTT ya. Pejuang NTT dengan kisah-kisah yang mereka masing-masing rasakan gitu Ustadz ya. Betul. Sehingga kita rilis dan insya Allah sih dengan 11 bulan ke depan yang Ustadz Fadli coba gali di tengah-tengah masyarakat, mohon doanya dari sahabat Mida semoga kita bisa merilis itu menjadi sebuah buku kedua kami. Masya Allah. Dan ini bisa jadi syiar buat sahabat Mida dan juga buat orang-orang yang di luar sana tahu bagaimana perjuangan dakwah. Nah, buat sahabat Mida yang mau buku ini juga boleh. Ya, Masya Allah. Bisa menghubungi saya langsung. Masya Allah. Dengan nomor di bawah ini ya. Dengan nomor di bawah ini ya. Di luar ongkir. Jazakallahu khairan Ustaz. Obrolan yang sangat hangat pada pagi hari ini di tengah sinar matahari yang mulai menghangatkan diri. Iya. Tapi boleh Ustaz kesan-kesan terakhir dari Ustaz, pesan dan harapan di tengah santri juga udah mulai beranjak sekolah ya. Persiapan Boleh untuk- Ustadz Apri di shoot, coba nggak usah diangkat, diputer aja nih kita sambil melihat view yang ada di pesantren diputar. Nah, ini ada masyarakat sekitar sini terlihat masih sangat asri sekali Ustadz ya. Betul. Jarak satu rumah ke rumah yang lain. Itu jaraknya 1 hektar ya. Aduh. Masya Allah. Nah, itu juga ada sapi di tengah jalan. Mungkin agak backlight sedikit tapi ya nggak apa-apa buat mengenalkan lokasi sini Ustadz. Betul Ustaz. Barangkali dari sahabat Mida ada yang ingin bersilaturahmi, jalan-jalan meningkatkan rasa syukur ya ke sini Zat. Betul. Benar, kalau ke tempat-tempat wisata itu kan udah biasa Zat ya. Ini wisata religi yang meningkatkan rasa syukur. Rasa syukur, betul. Betul, karena di kota itu kadang kita lupa bersyukur Zat. Masya Allah, di sini lampu terbatas, air terbatas. Tapi orang masih bisa beribadah dengan begitu nyaman. Betul Ustaz, dan itu juga Maksimalnya. menjadi tamparan juga bagi anak yang diabdikan di sini dari 2016 sampai saat ini. Betul. Jadi memang kembali lagi bahwa ya tinggal rasa syukur kita diperkuat. Mereka ya Anda lihat kemarin ya semalam ya melihat ada rumah warga kok nggak ada lampunya ya. Memang di sini notabene listrik belum masuk Ustaz. Oke. Nah, tapi insya Allah kita doakan mudah-mudahan pihak desa juga saat ini lagi berjuang ya, pihak desa lagi berjuang, jalan sudah mulai dibangun, bahkan kata beliau insya Allah saya akan berjuang bagaimana pesantren sampai pesantren, jalan sampai pesantren aja dulu gitu. Betul. Berarti ini menunjukkan bahwa pemerintah juga peduli gitu Ustaz. Ada perhatian, ada perhatian dan ada kepedulian gitu. Harus ada perhatian. Iya. Karena kan ini keserat. Cuma memang kita butuh proses Betul. kita butuh proses untuk untuk mencapai Titik itu ya. titik Insya Allah Zat. Gitu. Dengan hadirnya pesantren, hadirnya dakwah di sini, dengan masyarakat yang kooperatif juga, semangat belajar juga, ditambah keberkahan dari para mu'alaf yang dari 13 siapa tahu makin bertambah lagi jumlahnya Zat. Amin. Dari kampung-kampung sebelah juga terus bertambah. Semoga makin menambah keberkahan buat Ustadz Fadli dan juga pondok pesantren. Amin. Iya Ustaz. Pertama terima kasih banyak. Barakallahu fiik Ustadz. Jadi yang perlu saya sampaikan
titip salam buat kami, Zat. Titip salam kami, saya mewakili warga, mewakili Desa Siru yang ada di pedalaman NTT ini, mengucapkan terima kasih banyak sudah berkunjung, dan titipkan salam kami kepada para donatur, kepada para amil zakat nasional, kepada para pengurus-pengurusnya, kepada pengurus Mitra Dai Indonesia juga, gitu. Dan khususnya kepada para jamaah-jamaah Antem yang Masya Allah. yang juga yang pernah gitu kan ya, atau yang tergerak hatinya untuk membantu, tolong sampaikan pesan kami, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Pesan kami bahwa alhamdulillah apa yang mereka berikan sudah kami terima, dan alhamdulillah kami sudah salurkan. Alhamdulillah. Dan antum menjadi saksi penyaluran kemarin, alhamdulillah begitu luar biasa. Khidmat. Begitu khidmat, begitu. Dan kita lihat insya Allah apa yang mereka terima itu sangat-sangat Bermanfaat dan dibutuhkan. Terus begitu. Tepat sasaran. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi titipkan salam kami kepada para donatur, kepada para yayasan, mitra-mitra yang bekerja sama dengan Mitra Dai, Insya Allah. bahwa barang yang mereka titipkan, amanah yang mereka titipkan sudah kami terima. Saya sebagai yang penyalur diberikan amanah untuk membagikan, dan alhamdulillah saya sudah bagikan Masya Allah. kemarin. Jadi Terima kurang lebih kasih seperti saat, mudah-mudahan apa yang diberikan menjadi wasilah Amin. dijabahnya doa yang belum diijabah. Amin, amin, Allahumma amin. Jazakallahu khairan, Ustaz Fadli. Syukran, terima kasih juga, Kami Ustaz. juga mengucapkan terima kasih atas jamuannya, dan juga seluruh santri-santri dan Masya Allah. ustaz-ustazah yang ada di sini. Besar harapan kami semoga ini bukan silaturahmi yang pertama dan terakhir, tapi kita bisa terus berkelanjutan. Betul. Silaturahmi menghadirkan perpanjangan tangan orang-orang baik di sana. Betul. Sekali lagi Sahabat Mida, terima kasih banyak sudah menonton video kami, dan juga Ustaz Fadli. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. hati-hati Kita di jalan. ketemu lagi, dan mohon doanya semoga kegiatan kita senantiasa Amin. diberkahi selalu, dan juga menjadi berkah juga buat Sahabat Mida. Akhir kalam, sebenarnya hati ini masih ingin berlama-lama di sini, San. Tapi apalah daya, waktu yang memisahkan kita, tapi hati tidak akan pernah terpisah. Allah, cakep. Cakep. Masya Allah, inilah kalau ketemu sama sahabat lama itu ya, bawaan yang guyon aja tuh ya. Tapi ala kulli hal, jazakallahu khairan semuanya Sahabat Mida. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tonton terus kanal YouTube kami di Mida Channel dalam segmen podcast Sahabat Mida, dan dukung dengan cara like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa di-share dan di-syiarkan seluas-luasnya agar manfaatnya terus mengalir. Barakallahu fikum, kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.